wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak semuanya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelumnya mungkin perkenalan singkat ya dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Ana Alfiana, biasa dipanggil nanti dipanggil saja Bu Nana. Di sini Ibu sebagai mahasiswa PPD Prajabatan yang akan membersamai kalian kurang lebih selama 3 minggu untuk belajar kimia ya, bersama dengan Bu Diani ya. Oke, hadir semua ya, kecuali tadi. Hadir semua ya. Oke, baru dalam. Oke, sudah siap ya pembelajaran hari ini? Sudah siap? Sudah siap ya, sebenarnya udah ngeluarin SPU semua ya. Oke, ada yang tahu kita mau belajar apa untuk hari ini? Bu, izin masuk. Oh iya, kenapa telat? Kenapa? Bapak minta izin, surat izin. Jalan di ini ya, mungkin ada jalan kenapa ya? Oke, ini sebenarnya ya. Nanti ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Oke, reaksi redox. Ya, ada yang kadang iklan mengatakan tidak mengandung bahan kimia, benar nggak? Benar. Kalau misalnya ada iklan tidak mengandung bahan kimia. Nah, pasti mengandung ya, karena bahan kimia itu air yang kalian ini bahan kimia bukan? Nah, bahan kimia ya. Cuma kesannya kenapa setiap belajar kimia itu selalu yang negatif ya. Jadi kalau mau belajar kimia bahaya, daripada ketika kita belajar kimia itu sangat bermanfaat ya bagi kehidupan kita, termasuk belajar redox misalnya. Ada yang tahu misalnya contoh dari reaksi redox itu apa? Karat. Redox? Karat. Perkaratan, oke, ada yang udah belajar ya, perkaratan. Nah, perkaratan itu terjadi karena apa? Ada yang tahu? Oksigen. Nah, oksigen. Oke, ya udah belajar ya. Nah, karena oksigen. Kalau misalnya kita tahu berarti kan karat itu bermanfaat nggak sih buat kita? Ya. Nah, nggak bermanfaat berarti buat apa sih belajar kimia kalau nggak bermanfaat gitu ya? Kalau tahu karat. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya tahu karat ya berarti kita harus dihindari dong supaya nggak berkarat, harus diapain ya nggak? Nah, dengan belajar kimia itu kita tahu penyebabnya berkarat karena ini ya. Ya kan? Karena apa? Oksigen tadi ya, ada yang jawab ya, karena oksigen otomatis berarti jangan sampai supaya dia nggak berkarat ya jangan sampai kontak dengan oksigen. Makanya harus dilakukan apa ya? Ada yang dilakukan pengecatan biar tidak kontak dengan oksigen gitu ya. Nah, ketika seperti itu kan berarti kita tahu ya manfaatnya. Masa kita kalah sama yang ngecat nggak tahu konsepnya ya? Kita yang tahu konsepnya harus bisa menjelaskan kenapa kok harus dicat supaya tidak kontak dengan oksigen. Begitupun prinsip-prinsip yang lainnya termasuk baterai kalian ya kan, baterai yang digunakan itu tahu nggak kalau kenapa dia bisa dicas? Ya kan? Kenapa? Kenapa baterai bisa dicas? Coba kalau misalnya bisa dicas sekali pakai udah ya buang terus ya. Habis pakai HP udah ganti buang ya. Saya pakai kan misalnya dia nggak bisa dicas ya, kayak baterai yang yang cuma sekali pakai, ada kan ya? Nah, kalau nggak bisa dicas kan buang ya. Jadi HP-nya ikut dibuang kan karena baterainya juga. Nah, tentu ada kaitannya dengan yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang reaksi redox ya. Kenapa dia bisa dicas? Nah, nanti kita bahas juga. Oke, untuk lebih dalam kita bahas tentang reaksi redox. Di sini kita bagi kelompok ya, biar nanti memudahkan. Mau bagi atau bagi sendiri? Mau bagi sendiri, oke. Di sini karbohidratnya ada 6 ya. Jadi dibagi 6 kelompok ada berapa siswa? 6 ya. Berarti 6 anak, masing-masing 6 anak. Silakan
sudah ya tujuan pembelajarannya. Kemudian dituliskan nama anggota kelompoknya dulu. Nah, setelah itu kalau sudah, kita masuk ke tahap engagement ya. Di situ ada contoh reaksi redox dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi udah ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa besi bisa berkarat ya. Kalian bisa kemukakan sesuai dengan pendapat kalian. Kemudian masuk ke tahap exploration. Sudah diisi nama kelompoknya? Sudah. Oke. Isi ya nama kelompoknya. Dan nanti ibu kasih waktu untuk mengeksplorasi konsep tentang redox. Nah, setelah mengeksplorasi nanti kalian ada beberapa untuk kalian menyampaikan ya, mempresentasikan ke depan. Nah, di tahap eksplorasi ini kalian boleh membuka internet atau misalnya ketika kebingungan langsung menanyakan itu boleh. Ya, jadi di tahap eksplorasi ini kalian boleh membuka internet, buku ya, dan berbagai informasi yang bisa mendukung kalian untuk bisa menjawab itu. Atau kalau misalnya kebingungan bisa langsung menanyakan ke itu ya. Oke. Yang pertama dulu masuk ke sudah. Nama kelompok sudah. Sudah ya. Oke. Nah, setelah itu ya. Yang pertama untuk konsep redox berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Ya, di situ ada kata bantu untuk membantu kalian dalam mengeksplor atau menemukan konsep ya. Misalnya reaksi perkaratan besi itu adalah salah satu contoh reaksi redox. Nah, kenapa dia dikatakan redox? Kalian bisa perhatikan di situ. Ketika awalnya besi bereaksi dengan oksigen, terus di tangannya ada terikat oksigen. Nah, berarti itu termasuk apa? Nah, kalian bisa di situ ada kata bantanya ya, bisa dicoret atau dituliskan di sampingnya. Nah, setelah itu kalian bisa dikumpul ini berarti Jam reaksi pertama oksidasi itu apa? telah selesai. Ya. Saatnya memasuki jam kedua. Boleh lihat catatan, boleh lihat KKS. Ini ya, kan oksigennya 9 dari Fe, ada oksigen kan? Nah, berarti dia mengikat atau melepas? Oke, yang lain berarti. Nah, misalnya Fe besi ya, itu ada reaksi. 3 jam bang. Kemudian Sampai bereaksi 5 jam lah. 5 jam lagi istirahat. Macam-macam istirahat. Nomor sini satu tanggal. Ya. Apa terusan? Jawabannya kita monoksida bisa dilepas. Jika kalau sebelah kanan berarti, nah ketika ada yang sebelah kanan, hilang. oksidasi. Kalau sudah ini apa? Pelepasan. Nanti ketika ada Lagi kayak ini ada di sini. oksidasi ada Tulis itu pelepasan. Pelepasan ini kenapa? Oke, begitu pun yang bawah, yang belakang. Ini bisa dapat 2 ya? Pinjam ya, biar bisa nggak apa. Maksudnya biar oke. Ini yang pertama nih, reaksi oksidasi misalnya besi ada oksigen. Nah, berarti dia mengikat atau lepas. Awalnya nggak ada output, nah mengikat. Berarti kalian bisa coret yang lepasan. Ditulis juga boleh. Kan? Mengeksplor kita explore bahan kita ya, boleh gunain internet. Nah, berarti kalian bisa nyimpulin
Kalau oksidasi itu berarti reaksi oksigen, reaksi peningkatan oksigen. Nah, kalau dia reaksi peningkatan oksigen berarti ketika berada di bawah sebelah kiri dia pasti reaksinya namanya. Kalau oksigen sebelah kiri berarti reaksinya namanya, kan kita belajar nih. Kalau misalnya besi bereaksi dengan O2, perhatikan ini O2-nya di sebelah kiri. Terus di sini awalnya ada O2, nggak ada O. Nah, melepas. Berarti kalau oksidasi itu meningkatnya, kalau reduksi berarti. Nah, kalian bisa tulis oksidasi berarti meningkat. Terus kalau pelepasan elektron sebelah kanan itu dilepas atau ditangkap? Sebelah kanan. Nah, melepas berarti tulis. Oh, berarti kalau oksidasi berdasarkan peningkatan pelepasan elektron itu adalah reaksi pelepasan. Perwakilan nanti kalau suruh maju berarti bisa dijelaskan ya. Terus bawahnya yang B. Poetik. Oke. Mau lanjut. Nah, berarti yang B bisa. Oke, yang B berarti reaksi. Oke, pelepasan ya. Nah, silakan dicoret berarti bisa di bawahnya bisa ditulis namanya adalah reaksi apa? Berarti bisa disimpulkan kalau reduksi itu reaksi melepas oksigen. Itu pun bawah ya. Sampai istirahat terus Oke, minggu kali 3. Nah, berarti plus 1 kita misalnya X yang kita cari punya si S ya. Berarti 1 plus X 6 sama dengan 0. Habis itu karena dalam satu senyawa bilang serta harus 0. Berarti X ini 5 sama dengan 0. Ini luas ya, 11. Begitu pun ini berarti min 2 F plus 2X. Terusnya berapa? Terus 2 ya. Terus kalau dia, nanti yang lain dicek ya. Plus 1. Nah, sekarang berarti CM 2 plus. Dia tulisnya plus 2. CM min berarti bawahnya min 1 ya. Doain aja makanya ya. Kasihan nanti yang punya nama min besar. Kalau dia berarti total berarti O-nya itu pasti ini kan 2 ya. X-nya kita cari X 2 kali 4 min 8 sama dengan kekuatannya min 1 berarti X-nya sama dengan luas plus 4 berarti plus. Nah, nanti kita katakan plus ketika misalnya MG plus saja bebas berapa tadi? 0. Ini H berarti T-nya oke, golongan 2 plus 2 ya, golongan 2 plus 2 berarti CL-nya karena ada 2 ya. Ini 11. Nah, kita Lanjutkan hasil diskusi kami tentang reaksi redoks dan reaksi elektron. boleh yang lain temannya bantu tulis kan biar ada. Baik, Mas Nadine silakan dimulai. Jadi di sini nomor 1 ada 4 Fe meningkat 3 O2 meningkat 2 Fe 2 O3. Sama ya,
Istilahnya mungkin dibaca di sana. Jadi kalau malam Ketika terjadi pengikatan oksigen, oksigennya berarti awalnya sendiri, jadi bareng-bareng ya. Oke, kemudian kalau yang reduksi, Lalu yang B, pada reaksi ini terjadi pelepasan oksigen yang disebut reduksi. ya, oke, oksigen ya. Ada yang masih bingung? Boleh angkat tangan yang masih bingung? Sudah ya, paham semua. Oke, kemudian yang satu dua elektron. Oke, jadi contohnya ini ya, oksigennya awalnya dia kan terikat di Fe menjadi Fe plus O2 menjadi FeO3. Berarti nanti dia oksigennya terikat ketika tekan oksidasi. Kemudian kalau reduksi awalnya dia mengikat oksigen menjadi Fe-nya sendiri ya, oksigennya dilepaskan. itu bisa dilihat di KPD kalian yang nomor 2 untuk reaksi dan pengikatan pelepasan elektron. Yang A itu adalah pelepasan elektron karena Kenapa? Karena bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron yang di situ ada Mg-nya bisa menjadi 12 dan 2E. ya, jadi elektronnya sebelah kanan. Kenapa yang 1E, 1, 2E itu karena muatannya ya, satu muatan harus sama. Yang satu kan golongan 1 ya, berarti plusnya cuma 1, maka elektronnya cuma 1 di netralnya biar seimbang ya. Kemudian kalau 2 plus di netralnya ya dengan 2Mg. Kalau 3 plus ya di netralnya dengan 3Mg. Oke, terima kasih ya. Terus kalau reaksi reduksi, Lalu yang reaksi reduksinya itu adalah pengikatan dari elektronnya. Jadi bahwa reaksi reduksi adalah reaksi yang menerima elektron. oke, menerima elektron ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Boleh ada yang mau bertanya pada kelompok ini? Silahkan. Ada? Kelompok berapa? Ditulis di situ ya, tadi pembagiannya. 5. Oh, 5. Oke, kelompok 5 ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, boleh untuk yang bilox sebelum ibu tunjuk ada yang mau maju menjelaskan mungkin. Ya. Oke, ada yang mau menjelaskan? Ada? Ada? Kenapa? Masih bingung? Iya. Oke, ini udah siap? Udah siap? Untuk rekam? Belum. Yang kelompok ini? Udah siap? Belum? Ambil dulu. Kelompok sini? Oke, boleh. Boleh, Bu. Sudah siap? Oke, ini adalah salah satu contoh reaksi apa? Reaksinya? Reaksi redox ya. Jadi ini contoh reaksi redox. Nah, untuk bisa mengetahui redox dengan menggunakan bilox, makanya yang pertama tentukan bilox Mg. Mg biloxnya berapa? 0. Kenapa 0? Oke, unsur bebas. Yang lain semua paham ya? Semua unsur bebas biloxnya 0. Oke. Oke, paham? Golongan 1 berarti plus 1. Semua golongan 1 biloxnya plus 1. Nah, khusus untuk H, kalau dia sama logam, biloxnya nanti jadi minus ya, karena kita prioritaskan yang logam dulu. Misalnya NaH, berarti bilox Na golongan 1 berarti plus 1 ya, jadi kita prioritaskan yang logam. Kalau Na plus 1 hanya berarti harusnya min 1. Kenapa? Karena dalam satu senyawa bilox total harus 0. Oke, berarti kalau hanya plus 1
CL-nya min 1. Ya, karena dalam satu senyawa bilangan harus 0. Oke, Mg golongan 2. Oke, paham ya yang lain? Kenapa plus 2? Oke. Terus CL-nya? CL-nya? Oke, kenapa min 1? Oh, dikalikan ya sama indeks. Nah, terus H2? 0 karena ya unsur bebas ya. Nah, sekarang lihat Mg-nya mengalami kenaikan atau penurunan? Oke, kalau naik berarti dia oksidasi. Kalau terus siapa yang mengalami penurunan? H mengalami penurunan berarti mengalami reduksi. Siapa oksidatornya? Oksidator itu apa? Dari hasil yang kalian cari tadi, oksidator itu apa? Zat yang mengalami oksidator loh, reduksi. Kalau reduktor, zat yang mengalami oke. Nah, berarti oksidatornya di sini siapa? HCl. Oksidatornya HCl. Oh iya. Nah, reduktornya berarti Mg. Hasil oksidasinya? Hasil itu letaknya sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, berarti hasil oksidasinya? Iya, MgCl2. Hasil reduksinya? Oke, jangan tulis. Yang lain ada yang masih kebingungan? Silahkan angkat tangan. Oke, nanti ada tim pencerah surya ya. Jadi kalau misalnya kebingungan, nanti bisa ditanyakan ya. Sudah paham kan? Belum, Bu. Belum, yang mana yang belum paham? Paling bawah yang apa? Konproporsionasi sama disproporsionasi. Ya. Ya, yang paling bawah. Paling bawah halamannya kosong. Berarti sudah paham dong. Yang NH4 itu sama NH4 menentukan bilos. Iya. NH4 yang mana? Yang nomor 7 itu. Oh, nomor 7. NH4 plus. Iya. NH4 plus kamu lihat dari H-nya. Ya. H itu bilosnya berapa? 1. Nah, plus 1 berarti di sini kalau hanya plus 1, bilos dalam ion poliatomik harus sesuai dengan apa? Muatannya. Berarti kamu bisa ini ya. Misalnya NH14 yang lain. Berarti kan kita tahu H ya. H bilosnya berapa? 1. Kita misalin X plus 4 sama dengan harus sesuai muatannya plus 1. Berarti bilosnya adalah berapa ini? Ya. Sudah bisa? Yang lain? Oke. Oke. Silakan. Ada yang mau bertanya ke kelompoknya Nabil? Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya, jangan malu-malu. Iya, gitu ya. Nah, nanti untuk disproporsionasi dan konproporsionasi, cuma bedanya kalau di situ dipecah ingat aja ya. 1 menjadi 2 misalnya. Oksidator, ketika oksidator dan reduktornya sama, berarti termasuk disproporsionasi. Jadi ingat aja dipecah 1 menjadi 2. Ya, nanti ada contoh di surya ini nanti setelah ibu koreksi baru ibu bagikan besok ya buat kalian. Terus untuk konproporsionasi itu kelompok, jadi dari 2 menjadi 1 ya. Misalnya contohnya oke, ibu kasih contoh yang disproporsionasi ya. Misalnya Cl2 kemudian terus NaOH. Jam ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Ya, satu contoh lain. Nah, bilos Cl berapa? Unsur bebas? Oh, kita fokus ke Cl. Na golongan 1 plus 1, Cl berarti 1. Na golongan 1 Oh, min 2 berarti Cl. Kita lihat dari 0 ke min 1 mengalami Reduksi. turun ya, reduksi. Kemudian dari 0 ke plus 1 mengalami oh
Oke. Udah. Oke. Sekian pembelajaran hari ini.